Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita awali tahun ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. La hazinni wa qul amalin salih la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami' sahbihi wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعماتنا ومشايخنا وسادتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرف هذا الكتاب شيخ عبد الله السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah mari kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kita niatkan masing-masing. Semoga insyaallah. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وضرهم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا أردني وعن عبدك وعن ولدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتي علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن ولدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا ولدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita wali ta'lim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Fasa selanjutnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa tidak kullu man setiap orang, tidak setiap orang man sabata takhsisuhu ditetapkan takhsisuhu keistimewaannya. Kamula takhlisuhu itu menjadi sempurna atau terbebas takhlisuhu dari hawa nafsunya, dari dorongan hawa nafsunya. Baik.
Jadi pasal ini menjelaskan kepada kita, tidak semua orang yang sudah memperoleh keistimewaan, orang itu makomnya di hadapan Allah itu beda-beda. Ada yang biasa saja, jadi Abdullah, hamba Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ada yang kategorinya dia enggak Abdullah, meskipun diciptakan, Allah nyatakan dia diciptakan di muka bumi untuk mengabdi pada Allah, tapi prakteknya dia enggak ibadah, haji enggak, puasa Ramadan enggak. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang Abdullah hanya level Abdullah, tapi dia sudah Khalilullah, kekasih Allah. Sebenarnya bukan level Khalilullah, tapi apa? Tapi yang seperti Rasulullah. Rasulullah itu bukan Khalilullah, tapi Habibullah. Ada juga orang yang levelnya di bawah itu. Ya, siapa? Waliullah. Punya keramat dia, punya bukan keramat kuburan, maksudnya punya kelebihan. Nah, ada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita barangkali tidak tahu kelebihan orang itu. Tetapi katanya orang-orang yang diberi kelebihan itu, ya, itu kamula takhlisuhu, itu akan sempurna, akan dia terbebas takhlisuhu dari dorongan hawa nafsu. Makanya orang itu grafiknya itu kadang-kadang dia jadi naik bagus, tapi akhirnya dia bisa turun. Tapi akhirnya ada orang yang dulunya grafiknya biasa-biasa saja, tapi dia akhirnya naik grafik keimanannya. Gitu. Nah, artinya apa di sini? Di sini kita memahami bahwa tidak semua orang, ya, tidak setiap orang yang Allah berikan hidayah yang lebih tinggi itu dia mampu menjaga hidayahnya. Tuh, tidak semua orang yang sudah diberikan hidayah kepada Allah dia mampu menjaga itu karena ada dorongan hawa nafsu. Ada orang yang diberi kelebihan bukan karena kedekatannya, ada karena umpamanya keturunannya. Ya, nasabnya, dia anak kiai, bahkan cucu Rasulullah umpamanya ya. Ya. Tapi katanya orang-orang yang diberikan kelebihan-kelebihan itu, dia tidak akan pernah bisa terbebas dari takhlisuhu. Bisa jadi dia tidak terbebas dia dari apa dorongan hawa nafsunya. Karena itu, orang-orang yang istiqomah itu lebih bagus dan mempunyai karomah, kelebihan. Ya, saya ulang lagi. Orang-orang yang memiliki istiqomah dalam beribadah itu lebih bagus dari orang-orang yang mempunyai kelebihan. Gitu. Kalau orang-orang yang punya kelebihan, ya, contoh itu dia bisa dia suatu saat kena hawa nafsu, akhirnya dia tidak menjadi orang yang baik lagi. Jadi artinya keturunan tidak menjadi orang itu orang menjadi orang baik. Ya, keturunan itu tidak akan pernah menjamin orang menjadi dia pasti orang baik. Tapi yang menjamin orang menjadi baik adalah kedawamannya, adalah orang yang istiqomah di dalam perintah-perintahnya. Dialah orang yang terbaik. Bukan soal dia bukan siapa-siapa, tetapi dia mampu beristiqomah di jalan Allah. Jadi yang kita inginkan kita yang istiqomah. Bukan soal kita bukan turunan kiai, bukan turunan ustadz, apalagi bukan turunan Rasulullah, cicit Rasulullah, cucu Rasulullah, tetapi kita mempunyai istiqomah. Jadi istiqomah itu lebih bagus daripada karamah. Cuma istiqomah di dalam beribadah ini yang sangat sulit. Untuk mencapai orang mampu beribadah itu sulit. Tapi untuk istiqomah di dalam beribadah itu lebih jelas Pak? Susah enggak kita menjaga sholat subuh berjamaah? Susah enggak kita nanti baca Quran tuh setiap hari kita baca Quran? Susah enggak kita istighfar setiap hari itu 100 kali? Susah. Itu orang-orang yang istiqomah itu lebih bagus dari orang yang punya karomah. Gitu ya. Ya, jadi bukan dalam hati kita, saya bukan siapa-siapa,
Bukan. Yang dibutuhkan dalam beragama itu adalah orang-orang yang istiqomah. Kalau mencapai istiqomah, maka Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Tuh. Kalau orang-orang yang sudah istiqamah, maka Allah sudah jamin dalam Al-Quran itu. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman rabbunallah, dia menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu. Kemudian keimanannya dia konsisten, istiqomah dia. Apa yang terjadi? Apakah Allah membiarkan menjadi kita dibiarkan saja seperti layangan putus? Tidak, Pak. Ketika kita sudah istiqomah di jalan Allah, Allah yang mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf wa la tahzan. Allah beri jaminan bagi orang-orang yang istiqamah ketika meninggal dunianya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf wa la tahzan. Diturunkan malaikat supaya mereka tidak sedih mengakhiri kehidupan ini. Dijaga itu keimanannya oleh Allah. Kita kan saat ini, Pak, saat azal. Di situ ada tarikan setan yang menggoda iman kita. Ada juga malaikat. Nah, bagi orang-orang yang istiqamah, Allah turunkan supaya dia enggak sedih, enggak takut dia menghadapi kematian itu. Gitu. Tatanazzalu alaihim malaikat alla takhafu wa la tahzanu, supaya jangan sedih, supaya jangan dia khawatir. Dan kemudian nanti bagaimana kehidupannya? Wa absyiru bil jannati, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, surga Allah yang dijanjikan. Gitu. Luar biasa, Pak. Jadi yang harus kita lakukan sekarang, jika kita sudah beriman, yang penting istiqamah ini terus saja. Kan kita mengalami fluktuasi, Pak. Mengalami pasang turut ya. Kadang semangat, kadang malas, ya. Kadang juga kita antara malas dan tidak. Nah, kadang kita begitulah manusia. Nah, ini harus PR yang harus kita lakukan, dijaga istiqomah terus, Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Karena Rasul pernah ditanya, Abdul amal, ya Rasulullah, Abdul amal, apa sih amal yang paling bagus ini yang saya lakukan? Maka dijawab oleh Rasul, Abdul amal dawam. Sebaik bagusnya amal itu adalah amal yang mayang manteng, istiqomah. 2000 sehari, 2000 sehari, terus saja. Ya. Kalau 2000 setiap hari berapa, Mbak, sebulan? Berapa? Ya 2 kali 30, 60.000 kan gitu ya. Tapi kalau nunggu keropak jalan 1.000 ke 2.000 baru 4.000 gitu ya. Apalagi kalau nggak jalan keropaknya, lumayan ketongin lagi buat terus dirokok. Jadi jangan nunggu keropak kalau mau beramal soleh, kita yang jemput ke keropak gitu ya. Nah, jangan kita cari mana ya orang gitu, atau kita nunggu orang minta, enggak, beri, kita yang menjemput kebaikan. Baik, itu ya. Jadi tugas kita sekarang ketika kita baca pasal yang penuh hikmah ini, maka sebetulnya tidak kecewa kita tidak menjadi siapa-siapa dalam hidup ini, karena kita tidak bisa membanggakan siapa-siapa kita. Ya, tapi yang penting kita mampu menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan itu. Yang dijanjikan Allah yang lebih bagus, katanya bahwa istiqomah lebih bagus dari karam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti ketika kita istiqomah, kita menjadi orang-orang yang tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, amin ya rabbal. Malaikat menyertai kita untuk membackup kita, keimanan kita, dan kita berhak menjadi penghuni-penghuninya seperti yang dijanjikan dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sabar ya, pertanyaan Pak Haji 2 pasal aja dulu ya. 2 pasal nanti saya akan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahkirul wirda illa jahulun. Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Wal wirdu yantawi bi intiwa'i hazidda wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlaqu wujuduhu wal wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu
wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. La yastakhirul wirda illa jahul. Tidak Oh, halaman 85. Tadi 885. Ya. La yastakhirul wirda illa jahulun. La yastakhiru, la jangan atau tidak, yastakhiru meremehkan atau tidak meremehkan al wirda wirid, satu wirid, illa jahulun kecuali orang bodoh. Jahulun itu orang yang tidak paham, bodoh ya. Katanya tidak meremehkan kepada wirid, pelaksanaan wirid kecuali orang yang bodoh. Nah, sekarang kenapa bisa begitu? Ya. Kita baca dulu. Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Adapun warid yujadu fid daril akhirah itu akan terus-menerus ditemukan fid daril akhirah sampai akhirat. Wal wirdu adapun wirid yang intiwai hazidar itu akan habis dia, berhenti dia bi intiwai hazidar dengan berhentinya ini dunia ini. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, katanya tidak meremehkan kepada wirid kecuali orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena wirid itu akan selalu ditemukan sampai gitu. Saya ulangi lagi, ya. Al-warid yujadu fiddar, sedangkan warid yujadu fiddar akan ditemukan sampai akhirat. Sedangkan wirid itu akan berhenti dengan berhentinya dunia ini. Nah, gitu. Jadi kita harus bedakan sekarang, ya. Ada wirid, ada warid. Bedanya kan cuma dibacanya ada wa atau wi, kan gitu. Kalau wirid wa-nya kasroh, kalau warid wa. Artinya kalau wirid yaitu wirid. Wirid itu apa? Zikir yang selalu kita lakukan, konsisten kita lakukan, itu menjadi wirid. Apa itu wirid? Contoh ya. Berarti wirid itu adalah zikir-zikir yang selalu kita lakukan. Jadi zikir contohnya, salat kita. Allah katakan aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Ya, zikir. Jadi ketika kita salat terus, subuh berjamaah, qobliyah lakukan, itu zikir itu ketika kita ingat Allah dalam salat itu, terus kita lakukan, itu menjadi wirid kita. Habis sholat subuh kita baca Al-Quran terus menerus. Nah, membaca Al-Quran itu zikir. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita mengingat Allah. Maka kalau kita terus lakukan itu namanya wirid. Apa? Ya. Kita selalu baca Subhanallah walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali habis sholat ya. Itu kan zikir kan, mengingat Allah. Tapi karena terus menerus kita lakukan, itu namanya wirid. Nah, jadi zikir akan menjadi wirid kalau dilakukan salat terus menerus. Sampai di sini jelas ya. Nah, katanya tidak meremehkan kepada satu wirid kecuali orang yang bodoh. Jadi nggak boleh meremehkan wirid apapun bentuknya. Kan bentuk wirid itu beda. Beda macam-macam. Bisa baca Quran, bisa dia baca subhanallah, zikir dan seterusnya. Bisa dia punya hanya 1000 kali dan seterusnya, itu terserah saja. Mau baca Quran, mau apa saja kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu namanya wirid. Jadi katanya tidak meremehkan kepada wirid kecuali orang yang bodoh. Kenapa? Karena ya ada warid. Kalau warid adalah keistimewaan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang berikan keistimewaan. Contohnya apa? Contohnya dia punya karomah. Orang ini beri keistimewaan, dia punya sesuatu yang orang lain tidak punya, kelebihannya di hadapan Allah umpamanya ya. Kenapa itu? Karena dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan yang satu saja, dia punya karomah. Dia menjadi waliullah. Nah, lihat.
Ya, katanya di sini kalau al-warid yujadu fid daril akhir. Kalau keistimewaan seseorang itu akan sampai mulai dunia sampai akhirat itu. Coba waliullah itu, wali songo umpamanya, punya karomah. Ya, karomah, makanya banyak dijarahin tuh orang soleh-soleh gitu. Ya, tapi jarahnya kita mengingatkan aja bahwa ketika kita jarah, wah, masya Allah orang soleh hidupnya, bahkan meninggalnya juga orang doain dia, ngedoa saja, bukan minta. Jangan salah itu. Kadang-kadang kita ke kuburan minta, ya jangan. Ini tanya sama Allah, kita doa saja. Kita lihat itibar. Ya. Nah, lihat. Orang-orang soleh punya karomah seperti Wali Songo dan Waliullah banyak sekali di Indonesia ini. Dia punya karomah. Karomah itu terbawa sampai akhirat. Sedangkan wirid, kenapa kita tidak boleh meremehkan wirid? Sedangkan wirid ini katanya sifatnya yang biwa ihazidat, dia akan berhenti dengan berhentinya dunia ini. Kita bisa melakukan wirid itu sampai akhir kehidupan kita. Ada? Ya. Kalau udah meninggal, bisa nggak sholat berjamaah? Bisa. Bisa baca Quran? Enggak. Bisa baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, bisa? Enggak bisa. Jadi berhentinya dia sampai akhir kehidupan. Kalau kita sudah meninggal dunia, berarti akhir kehidupan kita, yaitu ketika Allah jemput kita. Kalau kita kiamat, ya sampai kiamat, habis sampai di situ, enggak sampai di akhirat. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena wirid ini hanya sampai akhir kehidupan, maka orang-orang yang soleh yang ingin mempersembahkan kebajikan yang baik, dia selalu termotivasi untuk meningkatkan wirid ini. Maka jangan tidak boleh meremehkan wirid ini, karena orang akan dikenal dengan wiridnya. Saya katakan orang akan dikenal dengan wiridnya, Pak. Makanya ada satu sahabat yang namanya Sa'ban itu tidak mau dia sholat itu berpindah-pindah tempat kecuali di pojok sholat di Masjid Nabawi. Dia dikenal oleh Allah, ini yang orang yang sholatnya di pojok. Gitu. Tapi kalau kita kan beda, di pojok ya. Kalau barisannya belum penuh di sini, jangan di sana aja kosong, nggak boleh. Barisannya dipenuhin dulu. Nah, gitu. Ada orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena dia tempatnya nggak mau pindah-pindah dari pojok Masjid Nabawi seperti sahabat-sahabat. Ada dikenal oleh Allah, dia orang menjadi orang baik itu bukan karena amal-amal solehnya. Kenapa? Karena pernah dia masuk surga, dikenal oleh Allah karena dia pernah meninggalkan atau menyingkirkan duri yang menghalangi orang muslim kepada rumah Allah. Ada orang yang dikenal oleh Allah ketika di akhirat bukan karena itu. Kenapa? Dia bukan karena sholatnya banyak, bukan. Karena dia pernah menyelamatkan seekor kucing. Seorang wanita menyelamatkan seekor kucing yang kehausan sehingga dia tidak mati itu kucing. Kenapa? Karena diberi minum oleh seorang wanita itu. Dia dikenal oleh Allah dengan kebaikannya kepada makhluk lain. Nah, lihat. Ini yang harus menjadi wirid kita, apapun saja, silakan kebajikan yang kita lakukan. Umpamanya saya nggak bisa Pak sholat duha sampai 12 rakaat, ya. Tapi saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali terus saja. Saya mau baca istighfar 1 kali. Ada orang yang dikenal wiridnya itu baca istighfarnya 1 kali, baca salawatnya, gitu. Ya, terserah yang kita bisa lakukan. Nah, jadi wirid-wirid ini hanya sampai batas kehidupan dunia ini, nggak akan pernah bisa lagi kita berbuat baik. Nah, makanya kalau bedanya kita dengan orang-orang soleh, apalagi para anbiya, ya, ditanya, mereka punya wirid-wirid, ya, luar biasa, Pak. Ya, kalau Rasulullah itu sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, Pak. Betul kan? Hadis kan? Kita bengkak juga, tapi bukan karena sholat. Ada lain, ya. Rasulullah istighfarnya itu 100, kita paling 15. Itu pun kalau kebanyakan banyak yang dehem. Ya, coba dah, biasa 3, astagfirullahaladzim 3 kali ya. Kita baca 7 kali dah. Ada yang dehem nggak jemaah?
Nah, gitu. Padahal dianjurkan 100 kali itu. Rasulullah wa inni la astaghfirullahaladzim fi kulli yaumin sab'ina ila mi'ati marrah katanya. Aku istighfar itu 70 sampai 100 kali. Nah, kita ulangi lagi, kita lanjut ya, jangan diulang ya. Jadi, yang membedakan wirid dengan warid demikian. Nah, oleh karena itu kalau ada yang mempunyai wirid kebajikan yang spesialis bagi diri dia, itu jangan diremehkan apapun bentuknya. Akan membanggakan kita akan dikenal oleh itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kan ditanya kepada Siti Aisyah, "Kenapa sih salatnya seperti itu Rasulullah?" Maka jawaban Rasulullah, "Afala akuna abdan syakur." Apakah aku tidak mau termasuk orang hamba-hamba yang bersyukur? Ternyata dalam kehidupan seorang soleh dia ingin lebih menjadi terbaik ya dengan banyak melakukan wirid, karena wirid berhenti sampai dunia ini. Kan habis amal seseorang itu sampai akhir kehidupannya. Jadi selama kehidupannya dia akan memberikan terbaik kepada Allah. Kenapa demikian? Apa bedanya antara warid dengan wirid? Ya. Kita lanjutkan ya. Katanya di sini selanjutnya dikatakan wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Adapun yang paling utama ma yu'tana bihi, sesuatu yang harus mendapat perhatian kita, ma la yukhlafu wujuduhu adalah sesuatu yang tidak artinya. Kalau udah meninggal dunia diganti enggak? Kebaikan kita berhenti sampai situ? Berhenti. Enggak ada. Jadi kalau orang-orang yang sudah bagus hubungannya pada Allah, ya, dia selalu memberikan yang terbaik pada Allah dan dia merasa ada yang mengakhiri kehidupannya, ada yang mengakhiri kebiasaan dia dalam kehidupan itu, yaitu kematian, maka sebelum kematian dia memberikan yang terbaik untuk Allah. Makanya itu yang lebih utama katanya ya wa aula ma yutanabi ma la yukhlaqu wujuduhu, yang paling utama itu harus mendapat perhatian kita sekarang adalah sesuatu yang tidak ada gantinya. Kita beramal soleh Pak sekarang, katakan ini ya, umpamanya subuh ini kelewat kita berjamaah, enggak berjamaah, itu bisa diganti sama besok? Saya mau tanya. Enggak. Tetap saja catatan hari ini kita tidak berjamaah. Besok ya besok. Umpamanya nanti Ahad depan kita sholat lagi, kan hitungannya kan begitu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Ahad depan kita enggak berjamaah lagi, ya beda lagi. Karena hari terus berjalan. Gitu. Ya. Wal waridu anta tatlibuhu minhu wal wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Ini bedanya antara wirid dengan warid. Yang namanya wirid tadi ya, zikir yang selalu terus menerus kita lakukan, itu huwa talibuhu minka, itu adalah huwa Allah talibuhu, zat yang meminta minka kepada engkau. Kalau kita melakukan kebaktian seperti sholat terus menerus, puasa terus menerus, itu katanya huwa talibu minka, Allah yang minta kita untuk melakukan itu. Sedangkan al-warid, adapun keistimewaan anta tatlibuhu minka, itu adalah engkau yang minta kepada Allah. Beda Pak. Jadi kalau wirid, zikir yang Allah berikan kepada kita kewajiban, yang lama-lama terus menjadi kebiasaan, jadi warid, itu Allah yang minta. Sedangkan warid keistimewaan, ya itu kita yang minta. Bedanya di situ. Jadi wa inna ma huwa talibu minka ma huwa matlabuka minhu, sungguh jauh katanya apa yang diminta oleh Allah kepada kita dan apa yang kita minta dari Allah untuk kita. Beda. Kalau kita cinta sama Allah, kita mendahulukan kita melaksanakan perintah-perintah yang dipinta Allah. Perintah itu jauh. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sekarang banyak permintaan, sementara Allah suruh perintahkan kita untuk berbuat baik dengan kebajikan seperti sholat, puasa, berbuat baik sama orang.
Ketika permintaan yang kita sampaikan kepada Allah itu belum dikabulkan, apakah harus menghalangi kebaikan kita melaksanakan perintah Allah? Tidak seharusnya. Cuma kan faktanya enggak kan? Ya, faktanya enggak kan? Nah, kenapa demikian? Kalau kita terhalang, sesuatu kita belum punya, sesuatu yang kita inginkan belum dapat, atau punya masalah yang belum ada solusinya, apa yang terjadi pada diri kita? Kadang-kadang ibadahnya kendur, malas. Padahal itu yang dipinta oleh Allah, seharusnya kalau kita mencintai Allah, itu yang harus didahulukan. Betul ya? Dua pasal ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lebih merasa sedikit menambah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika punya masalah, ya akhirnya kita mendahulukan ya wirid-wirid yang Allah berikan, Allah pelajaran pada kita, itu kadang-kadang kendor kita. Dahulukan perintah Allah. Meskipun barangkali kepentingan kita ada. Banyak contohnya yang lain ya. Baik. Nah, intinya bahwa sebenarnya wirid itu lebih bagus dari warid. Wirid, zikir-zikir yang selalu kita lakukan itu lebih bagus dari warid. Kenapa? Karena wirid adalah Allah yang pinta pada kita, sedangkan warid adalah kita yang pinta kepada Allah. Nah, dua pasal ini ada penjelasan atau ada pertanyaan? Nanti kalau saya lanjutkan lagi. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ya. Silakan. Nanti satu pasal lagi, insyaallah. Iya. Kemudian hari-hari ini, beberapa tahun ini, kita juga ada durian. Nah, golongan-golongan yang mengaku durian ini kan itu mereka lebih tinggi daripada katakanlah pribumi. Kan ada satu yang mengaku durian tersebut mengatakan bahwa sebuah-buahnya durian itu lebih bagus daripada durian itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang sekarang ini masih termasuk durian atau durian itu batasannya sampai mana? Karena kan kita tahu durian itu kan bahasa Indonesia bahkan mungkin ada beberapa perkawinan sedikit. Sekarang ini kan banyak yang mengaku durian. Kemudian apakah benar seorang durian itu yang goblok itu lebih bagus daripada durian itu? Itu pertanyaan yang makro ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang wirid. Dan kita sering dengar juga kita bukan sensi ini di masa lain mengatakan bahwa ada satu amalan yaitu membaca selawat yang sebanyak 4.400 ini dan ini. Itu termasuk ini. Baik ya. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan jauh-jauh hari kepada kita. Ini relevan dengan apa yang kita baca tadi. Ketika Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Itu Allah Pak yang menyatakan. Jadi kalau Allah mengatakan statement namanya. Kalau kita yang mengatakan itu pengakuan. Gitu ya. Kalau Allah yang mengatakan itu statement ya. Pernyataan Allah, Inna akramakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia. Inna akramakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, akramakum, atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi pernyataan Allah ini sudah menyampingkan, mengalahkan statement bahwa orang yang paling bagus itu adalah orang yang keturunan. Dari situ saja ayat sudah jelas, ya. Apalagi kalau kita lihat kajian yang tadi, ya, bahwa sebenarnya adalah orang-orang terbaik si Allah adalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam wirid, bukan karomah. Bukan orang-orang yang punya kelebihan dari sisi salah satunya itu. Gitu. Kenapa demikian? Karena
ya, yang diinginkan oleh Allah kita menjadi orang baik. Baiknya itu karena amal kita. Ini maaf ya, saya katakan sekarang. Ya. Apa yang kita banggakan? Yang kita banggakan yang bagus keluar dari kita kecuali amal. Enggak ada yang bagus. Coba dong. Semua yang keluar di manusia itu tidak bagus, tidak baik. Mulai beleknya, bersin, ingus, semua adanya kotoran dan seterusnya. Tetapi kalau dia tidak beramal baik, maka semuanya itu manusia tidak baik. Jadi yang diandalkan oleh manusia kita ini sebenarnya amal. Kalau kita yang lain itu nggak bagus semuanya. Betul Pak? Coba kita renungkan. Semua yang keluar dari kita itu tidak bagus, kotor. Tapi kalau amal yang diinginkan oleh Allah, itu kita mempunyai sesuatu yang baik, yang dibanggakan oleh Allah. Tidak ada yang bisa membanggakan kecuali amal itu. Maka tadi katakan kita butuh wirid. Kita butuh konsisten di dalam amal-amal ibadah itu. Itu yang membanggakan, itu yang memuliakan. Maka pantas kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di siku adalah orang yang paling bertakwa. Bukan karena dari karomah tadi. Karomah itu adalah keistimewaan ya. Bentuknya bisa jadi turunan, bisa jadi apa. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang semacam ini, kemarin itu sampai sekarang Pak, belum selesai. Polemik nasab itu. Bapak kalau ngikutin YouTube itu, sekarang ada LRS, lembaga Laskar apa itu? Laskar Wali Songo, pembela itu. Nah, berlawanan dengan orang ini. Sebab kenapa demikian? Ya tadi itu, yang Pak Haji sampaikan itu. Nah, gitu ya. Ada yang merasa lebih bagus karakternya atau dia orangnya daripada itu sudah terjadi. Kita bisa lihat itu. Tidak Pak. Sebenarnya Allah tidak melihat dia keturunannya. Di Arab Pak. Saya sudah sering kali ya ke sana ya, baik umroh maupun itu. Itu banyak orang-orang yang nggak beriman Pak. Jangan dikira orang Arab itu orang Islam semua. Orang Arab itu yang Kristen banyak di Mekah Pak. Di Madinah banyak yang Kristen itu. Ya. Apakah dia lebih mulia dari kita yang taat itu? Ya tidak. Orang Arab belum tentu mulia. Kalau dia bertakwa, dia satu. Yang namanya Zuriyah, Pak. Zuriyah itu keturunan Ali bin Abi Thalib, Fatimah, itu ada Hasan Husain dan sedikitnya itu. Jadi yang boleh dikatakan. Itu yang nyambung. Maka sekarang dunia keilmuan itu sekarang banyak di belahan dunia untuk membuktikan apakah orang ini punya nasab pada Rasulullah, maka tes DNA dilakukan. Orang-orang yang punya nasab G1 itu berarti Zuriyah. Tapi kalau orang yang hanya G itu berarti bukan. Ternyata Rabi'atu alamiah mulai di Yaman dan seterusnya itu semuanya di tes DNA dia hasilnya G. Bapak bisa lihat. Nah, oleh karena itu ini udah nggak ada masalah sebab nanti yang rugi Islam juga Pak. Kalau orang Islam saling bertentangan, yang rugi Islam gitu. Seharusnya harus kita punya sesuatu yang kita banggakan di dalam Allah. Bukan karena turunan kita, bukan karena apa kita, nasab kita. Tapi Allah akan membanggakan siapa diri kita. Kalau kita mencapai ketakwaan, Allah lebih bangga dari itu semua. Itu ya. Satu. Ya, yang kedua tentang zikir. Zikir menjadi wirid nih Pak. Awas nih, ada yang salah. Kadang-kadang salah di dalam dunia tasawuf, akhlak tasawuf juga yang harus ada yang luruskan. Umpamanya begitu. Contoh. Ada orang yang punya wirid kulhus sungsang. Tahu kulhus sungsang? Oh, nggak tahu ya? Kalau nggak tahu, enggak saya buka. Udah. Ada yang punya wirid seperti yang Bapak katakan, 1000, 4000 dan seterusnya. Tujuannya apa? Kalau dia tujuannya makomnya adalah untuk lebih mendekatkan taqarrub kepada Allah, mencapai itu salah satu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau dia punya wirid, dia harus baca ini, dia supaya dia punya keistimewaan kebal gitu. Kan ada orang kan punya kemuliaan, dia punya aura. Nah, itu awas hati-hati. Wirid yang semacam itu nggak sampai kepada taqarrub. Bapak punya amalan nggak? Umpamanya, orang mental gitu kan. Nah, gitu. Saya dulu Pak, ya, itu penyakit orang pondok di Banten begitu tuh. Gitu ya. Jadi kalau malam saya itu nggak tidur bukannya banyakin tahajud, bukan Pak. Zikir yang begitu, yang kebal-kebal begitu.
saya buang-buangin. Tapi kalau mau meminta ada tuh masih tulisannya, tapi saya nggak lakukan. Jadi tujuannya udah beda. Makanya salah satu penyakit orang pondok, maaf ya, saya pengalaman sayanya. Pondok Banten itu dia begitu dia masuk, dia akhirnya tujuannya bukan cari ilmu, tapi tujuannya punya kelebihan, keistimewaan tadi. Ngompan di batu, nggak orang jadi apa gitu lah, dia punya kehebatan tertentu. Nah, kalau itu tujuannya berarti dia tidak mencapai takarrub. Yang kita maksud wirid ini adalah cara kita untuk sampai mendekatkan takarrub, bahkan ma'rifat pada Allah. Ini yang dibolehkan. Tergantung dia. Kalau dia punya umpamanya 400.000, tujuannya apa? Kalau dia hanya untuk mencapai kemasyhuran dan seterusnya. Tapi kalau dia punya tujuannya adalah untuk lebih dekat, sering nyebut nama Allah, lebih dekat sama Allah, boleh. Makanya torikoh dari orang-orang tasawuf itu, Naqsabandiyah, Sadidiyah dan terusnya itu punya zikir-zikir tertentu yang menjadi wirid dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Boleh lakukan itu. Kan cara kita banyak, Pak. Menuju Allah itu. Boleh melalui torikoh itu, boleh kita sendiri, silakan saja. Yang penting kita berzikir menjadi wirid menjadi ma'rifat kepada Allah. Gitu. Kalau di sini kan jarang tuh ya tarikat-tarikat. Tapi kalau di daerah lain tuh banyak tarikoh. Tapi saya juga enggak, saya ngelihat itu gambaran ada orang yang sampai wirid enggak sadar gitu, sampai berdiri-diri, joget-joget itu saya juga enggak pikir, enggak bagaimana ini ya? Apa memang tenggelamnya seperti itu gitu? Saya enggak tahu. Saya enggak pernah sampai situ gitu. Wirid ya wirid saja. Kita dalam rangka takarrub zikrullah supaya mendekatkan hati kita kepada Allah. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Iya. Betul. Itu ada ulama memang Pak yang mengatakan di dunia, kalau kita disebut di dunia hikmah, ilmu itu ada kiai hikmah Pak. Kiai hikmah itu kiai yang mistisisme dalam Islam gitu ya, ada itu. Kenapa demikian? Dia ngambilnya dari mana itu? Dari ayat Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami turunkan Al-Qur'an itu syifa untuk menjadi obat, rahmah dan jadi rahmat. Nah, dari ayat itu ada ulama-ulama yang berijtihad udah wiridnya ini 1000 2000 itu pengalaman dari guru-gurunya itu, dari ilmunya dari guru-gurunya, gitu ya. Nah, sekarang kita bertanya itu, apakah itu ada di zaman? Ya tidak ada. Memang ulama-ulama. Boleh enggak? Ya silakan saja selama tujuannya untuk Allah. Takarrub gitu. Tapi kalau wirid itu sebenarnya yang nggak perlu dibatasi gitu. Pembatasan itu adalah ya tarikoh biasanya membuat ketentuan-ketentuan dia interan 1000 ya la ilaha illallah itu silakan saja nggak apa-apa. Cuma 1000 dan angka itu sebenarnya anak pembatas saja. Nah, yang penting jangan sampai kita terbatas zikrullah itu mengingat Allah. Contoh gitu yang tadi gitu. Kita subhanallah, alhamdulillah kan 33 kan? Itu pembatasan saja, Pak. Apakah kita berzikir subhanallah di luar sholat lebih dari itu boleh? Ya boleh. Gitu. Tapi kalau zikir yang itu ya 33, subhanallah 33, itu ada hadisnya. Alhamdulillah 33. Jangan kurang, jangan dikurangin 33. Gitu ya. Nah, Allah Akbar 34. Jadi jumlahnya 100. Wallahu a'lam. Itu ya. Cukup? Ada lagi? Nah, setelah itu. Ya. Oke. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali tentang kualifikasi bertakwa. Tapi sedikit ayat aja. Saya coba ayat pertama saja. Al-Baqarah 1, 2, 3. Dah itu. Ada yang punya googling? Silakan. Ya. Al-Baqarah saja ya. Nih. Jadi begini katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa yutuz zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Tapi saya mendefinisikannya dari 3 ayat ini. Alif Lam Mim wallahu alam bimuradi. Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an ini la raiba, jangan ragu kita kata Allah. La raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk yang bertakwa. Nah, ayat 3-nya siapa orang bertakwa itu? Nah, ini jawabannya. Ya.
Satu, allazina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya pada yang gaib, bukan hanya percaya pada yang kelihatan oleh mata, yang gaib. Surga ada, dia percaya. Neraka ada. Orang baik dibalas baik, orang buruk dibalas buruk, percaya dia. Dan dia percaya pada Allah, salah satu yang gaib. Berarti orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib, percaya kepada Allah. Gak pernah lihat, tapi dia percaya. Terus orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bukan hanya percaya dia sama yang gaib, tapi dia keimanannya diaktualisasikan dalam bentuk ibadah. Wa yuqimus shalah, dia salat. Wa yutunaz zakat, dan dia bayar zakat. Kalau zakatnya nggak ada, infak, sedekah gitu. Wa yutunaz zakat, dan dia memberikan zakat. Nah, lihat yang terakhir nih. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan, ya 1.000, 2.000, rezekinya 10.000, 2.000, yunfikun. Kalau dia punya 1 juta, dia zakatin 2,5%, 25.000. Untuk siapa? Untuk orang, bantu orang. Nah, jadi kesimpulannya dari ayat 3 ini, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, kebaikan untuk diri sendiri, dan dia bisa berbuat baik untuk orang lain. Itu baru ukurannya dari ayat 3 Al-Baqarah itu. Dia percaya beriman kepada yang gaib, melaksanakan perintah Allah, salat, dia tunaikan zakat, dan dia berbagi kepada orang. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba Pak ayatnya. Wa mimma artinya apa? Min sebagian, ma rizki. Sebagian rizki, bukan semuanya. Jadi yang lainnya dimanain? Tabung boleh, untuk masa depan boleh, tapi 2,5% keluarkan. Gitu. Kalau kita nggak punya sampai haul nisab, nggak usah zakat, infak saja. Orang yang tidak baik 1.000, 2.000 kasihin. Gitu. Jadi orang bertakwa adalah orang yang baik kepada Allah, hubungannya secara horizontal, secara vertikal, dan hubungannya dengan manusia dengan kering dia berbaik. Ini orang bertakwa. Tapi kalau hanya baik sama Allah, nggak baik sama manusia, belum mencukupi karakter takwa. Atau dia baik sama manusia tapi nggak pernah sholat. Belum juga. Jadi balance, hablum minallah, hablum minan. Itu kan Allah bisa. Cukup? Sudah ya? Nggak ada lagi ya? Pertanyaan? Nggak ada lagi? Saya akan baca ini 2 pasal lagi, tapi udah waktu kita udah habis. Itu ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Lain? Nggak ada? Oke, baik. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari yang lain? Jamaah? Cukup ya? Dah. Yang kalau memang sudah cukup, 2 pasal ini harus kita jadikan pelajaran. Jadi kita harus banyak merenung sekarang, ya, beribadahnya. Apalagi kita mau Ramadan dikit lagi nih, harus tingkatin nih kualitas kita. Ya. Baik, nanti saya mudah-mudahan di minggu yang akan datang saya akan bicarakan bagaimana meningkatkan kualitas puasa, kualitas salat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, waktu suruk sudah masuk ya. Nah, demikian mari sama-sama kita akhiri talmin dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ibadillahi shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di ma'suma. Allahumma ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna minal muttaqin. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka istiqamah fil ibadah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri tamim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.